Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esya Jelita Padang dengan NIM 250404081. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Samudra. Video ini didedikasikan untuk memenuhi tugas kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu dosen Nuriana SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang penuh akan makna dan nilai kehidupan dari Jawa Timur, yang berjudul Cindelaras dan Ayam Jago yang Hebat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran adalah selalu menemukan jalannya dan setiap kejahatan pasti akan terungkap. Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Pada suatu hari di Jawa Timur Indonesia, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Jenggala. Sang Prabu di kerajaan itu bernama Raden Putra. Ia memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Raden Putra sangat menyayangi permaisurinya, dan di saat yang bersamaan ia juga sangat menyayangi selirnya. Namun, selir Raden Putra tidak merasa puas. Ia merasa kalah dari permaisuri. Apalagi setelah mendengar kabar dari tabib istana bahwa permaisuri sedang mengandung. Jika anak itu lahir, Raden Putra pasti akan semakin melupakanku. Aku harus bertindak. Lalu sang selir diam-diam menyusun sebuah rencana jahat. Ia memanggil tabib istana untuk bekerja sama dan menyingkirkan permaisuri dari istana. Tabib, bantu aku. Singkirkan wanita itu. Jika rencana ini berhasil, aku akan memberimu hadiah istimewa yang tidak pernah kau bayangkan. Hamba mengerti Gusti Selir, apapun perintah Anda. Lalu pada suatu hari, sang selir sakit keras. Raden Putra pun kebingungan dan merasa sedih. Ia memanggil dan meminta tabib istana mempersiapkan pengobatan dan perawatan terbaik untuk selirnya. Cepat obati selirku. Kenapa dia bisa sakit separah ini? Ampun Baginda, setelah hamba periksa, sang selir sakit karena ia meminum racun. Benarkah Prabu? Aku merasa diracuni oleh permaisuri. Dia ingin membunuhku. Mendengar hal ini, Raden Putra pun marah dan memanggil permaisurinya untuk dihukum. Raden Putra memerintahkan pati istana untuk membunuh permaisuri yang sudah meracuni selir di hutan yang ada di tepi kerajaan Jenggala. Hamba tidak melakukannya, Kanda. Hamba tidak meracuni siapapun. Diam! Patih bawa dia ke hutan dan habisi dia. Saat permaisuri dibawa menuju ke hutan, sang selir sudah merasa lebih baik dan sembuh. Tentu saja sebenarnya mengobati selir tidak sulit, karena ini semua sudah direncanakan olehnya dan tabib istana. Tabib istana sudah memiliki obat penawarnya sejak awal. Kerjasama jahat mereka pun berhasil dan sang selir akhirnya diangkat menjadi permaisuri. Seperti janji selir pada tabib istana, ia menerima uang, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Pati kerajaan yang mengetahui bagaimana sebenarnya sifat permaisuri yang baru ini, yakin bahwa permaisuri yang lama tidak melakukan kejahatan. Ia percaya dengan permaisuri yang lama. Tidak mungkin wanita seagung permaisuri melakukan kekejian untuk meracuni selir. Justru Patih curiga bahwa selirlah yang telah memfitnah permaisuri untuk menyingkirkannya. Walaupun demikian, tentu patih kerajaan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan permaisuri dari fitnah itu. Saat sampai di hutan, Patih tidak menghukum mati permaisuri. Ia justru membuatkan sebuah pondok kokoh dan nyaman untuk permaisuri tinggal. Ia juga memberikan beberapa makanan yang cukup untuk beberapa hari. Terima kasih banyak Patih, tapi bagaimana denganmu? Kau sudah membohongi Raden Putra demi hamba. Gusti tidak perlu khawatir. Hamba akan menggunakan darah rusa sebagai bukti pada istana bahwa hamba sudah membunuh Anda. Tetaplah di sini dengan aman. Sampai tiba suatu hari di mana permaisuri akan melahirkan anaknya. Di hari itu, seorang anak laki-laki yang tampan dan berani lahir ke dunia. Ia diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang pandai berburu. Ketika ia berburu di hutan, Cindelaras tidak sengaja menemukan telur yang dijatuhkan burung elang. Ia pun mengambilnya dan merawatnya hingga akhirnya telur itu menetas. Ternyata telur yang sudah dijaga oleh Cindelaras adalah telur ayam. Dari telur itu,
muncul seekor ayam jantan dan Cinderlaras sangat menyayangi ayam tersebut. Saat ayam itu tumbuh besar, ayam ini memiliki kokok yang terlihat sangat aneh. Tuanku Cinderlaras, rumahnya di dalam hutan, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Cinderlaras pun mengikutkan ayamnya ke berbagai macam perlombaan, dan ia berhasil memenangkan semuanya. Akhirnya, ayam Cinderlaras pun jadi semakin terkenal. Ternyata ketenaran ayam Cinderlaras terdengar hingga ke istana. Raden Putra pun menjadi penasaran dan ia mengundang Cinderlaras ke istana. Ia ingin mengadu ayam yang Raden Putra miliki dengan ayam yang Cinderlaras miliki. Jika aku menang, berikan separuh kekayaan, tantang Cinderlaras pada Raden Putra. Baik, aku setuju. Mari kita lihat sehebat apa ayammu itu. Di akhir pertandingan, ayam Cinderlaras terus berhasil memenangkan perlombaan. Raden Putra pun merasa sangat kecewa. Luar biasa, bagaimana bisa kau melatih ayam menjadi hebat seperti itu? Dan siapa sebenarnya asal-usul? Tak disangka-sangka yang menjawab pertanyaan itu justru ayam Cinderlaras. Aku adalah ayam jantan yang pandai. Tuanku bernama Cinderlaras, anak laki-laki dari Raden Putra. Raden Putra pun terkejut dan bertanya pada Patih untuk memastikannya. Sang Patih akhirnya menceritakan yang sebenarnya dan tidak lupa juga ia menyebutkan kejahatan yang sudah dilakukan sang selir. Benar Baginda, anak ini adalah putra kandungnya. Permaisuri masih hidup di hutan karena dulu hamba tidak tega membunuhnya. Raden Putra pun sangat marah dan ia mengusir selir yang sudah diangkat menjadi permaisuri itu. Pergi kau dari sini, jangan pernah kembali lagi ke kerajaan ini. Akhirnya, permaisuri yang tinggal di dalam hutan dijemput. Dan Raden Putra, permaisuri, serta anaknya Cinderlaras tinggal bahagia di istana. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah tidak ada tindak kejahatan yang tidak akan ketahuan. Cepat atau lambat, orang yang berperilaku jahat dan menyembunyikannya akan ketahuan. Jadi, kalian jangan jahat pada orang lain ya.